وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukminin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, mengawali pertemuan kita, pengajian kita malam hari ini, kitab Riyadhus Shalihin, yang pada malam hari ini sampailah kita pada bab yang kedua, bab taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita malam hari ini, kita niati nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi taala, menjadikan pertemuan kita betul-betul membawa barokah, manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengulas sedikit hadis yang ketujuh di bab taubat, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Rahman Rahimnya betul-betul Allah menunjukkan, memberikan keistimewaan, keutamaan kepada kita hamba-hambanya, di mana pada hadis ini telah jelaslah kepada kita semua bahwa Allah betul-betul menerima taubat kita, menerima permintaan maaf kita, sebagaimana yang hadis Rasulullah SAW sampaikan. Maka ketika maghrib ini tiba, Allah bentangkan rahmat, bentangkan yaitu ampunan maghfirahnya sampai waktu subuh, bila mana mulai pagi tadi waktu subuh sampai maghrib ada di antara kita yang berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka malam ini kesempatan kita untuk memperbanyak membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa hadisnya adalah innallaha yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangan rahmatnya, membentangkan pintu maghfirahnya ketika maghrib sampai subuh, bila mana di siang harinya ada orang yang berlaku maksiat atau berbuat dosa. Demikian halnya ketika pagi itu datang, Allah juga bentangkan pintu maghfirahnya, Allah bentangkan pintu kasih sayangnya, bila mana mulai maghrib sampai subuh ada yang berbuat salah, ada yang berbuat dosa, ada yang berbuat khilaf, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan atau permintaan maaf atau taubatnya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis berikutnya menaukiti hadis yang sebelumnya, bahwa Allah akan menerima taubat kita hamba-hambanya sebelum nyawa ini sampai di kerongkongan alias
yaitu menghadapi sakaratul maut. Maka dikisahkan itu siapa itu? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah alaih itu diabadikan dalam Al-Quran ketika mengejar Nabi Musa dan berikut kaumnya, setelah sampailah kepada bibir pantai yang seakan-akan sudah tidak bisa lari kemana-mana. Tidak bisa lari kemana-mana untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Diceritakan di sana jumlah tentara Fir'aun sama Fir'aunnya itu jumlahnya 1 juta. Lah umatnya Nabi Musa dengan Nabi Musa dan Nabi Harun jumlahnya 600.000. Sehingga apa? Kaumnya Nabi Musa ini sudah tidak punya hati, cilik hati sudah. Udah Nabi Musa ini kita tinggal menemui ajal kita satu persatu. Melihat bengisnya, melihat kejamnya tentara Fir'aun yang mau membunuh daripada kaum Nabi Musa saat itu. Apa yang terjadi? Nabi Musa menenangkan, kita ini disuruh hijrah dari Mesir. Ini yang merintah bukan saya, yang merintah ini Allah. Ini para jamaah. Jadi kalau perintah itu dari Allah, itu Allah tidak akan meninggalkan kita. Kita disuruh sholat, kita disuruh mengerjakan ibadah puasa, kita disuruh berzakat, berhaji, berbuat baik, silaturahim, memperbanyak amal kebaikan. Yakinlah bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa taala di balik itu ada kemanfaatan, ada kebahagiaan, ada keuntungan yang akan kita dapatkan min yaumina hada, dari kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat. Pokoknya semua perintah Allah. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dilarang, apapun bentuknya, itu karena Allah sayang pada kita. Karena dibalik semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung kemafsadahan, mengandung kerusakan, mengandung kekecewaan. Min yaumina hada ila yaumil ma'ad. Kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Nah ini naudzubillah min dzalik. Maka ketika Nabi Musa mendapati kaumnya yang ketika itu pesimis sudah, waduh kita ini sudah tidak akan lepas dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian Allah mengutus pada Nabi Musa, fadrib bi'asakal bahar. Hei Musa, pukulkan tongkatmu kepada samudra, kepada lautan. Maka dipukullah lautan itu dengan tongkatnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? Di mukanya terbentang jalan menuju tempat yang lebih aman. Laut yang asalnya menyatu membuka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa dan berikut kaumnya yang 600.000 itu menyeberangi lautan tadi. Akhirnya apa? Selamat. Nah ketika semua kaumnya Nabi Musa sudah berada di ujung sana itu, di daratan yang sebelahnya itu, maka Allah memerintahkan lagi, fadrib bi'asakal bahar, pukulkan lagi tongkatmu Nabi Musa. Maka ketika melihat Nabi Musa dan kaumnya ini melewati jalan itu, Fir'aun dan tentaranya berlari-lari mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Akhirnya apa? Ketika sudah di tengah-tengah lautan, Fir'aun dan tentaranya yang jumlahnya 1 juta itu, dipukulkan lagi tongkatnya Nabi Musa, maka laut yang terpisah menyatu kembali. Maka Fir'aun dan tentara-tentaranya tenggelam di laut itu. Nah ketika tenggelam, Fir'aun ini ya
baru koar-koar mau tobat kepada Allah. Apa istilahnya? Al-mu'ayanah. Al-mu'ayanah itu posisi ketika sakaratul maut, ya, ditampakkan oleh Allah dengan izin Allah. Siksaan-siksaan yang Allah dawuhkan dalam Al-Quran sudah ada di depan matanya Fir'aun. Baru Fir'aun tuh hop, ya, baru dia sadar mau bilang taubat, kalimat tahlil ia ucapkan. Dalam Al-Quran itu hatta idza adrakahul gharaku, ya, kemudian amantu la ilaha illa anta, ya, alladzi amanat banu Israil, itu dalam Al-Quran surat Yunus, ya, ayat 10 itu Fir'aun baru ngakoni ketika al-mu'ayyanah itu ngakoni moco kalimat tahlil la ilaha illallah. Ya. Bagaimana? Terlambat. Jadi ketika mengetahui Fir'aun itu hab bilang kalimat tahlil, malaikat Jibril datang. Ketika mangap itu Fir'aun, diambilkan pasir dari dasar laut, ya, pasir itu malaikat Jibril ambil, masukkan ke mulutnya Fir'aun, bungkam dengan pasir tadi, ya, karena Jibril tahu kalau sampai Fir'aun mengucap itu dengan sempurna, maka Allah dengan Maha Rahman Rahimnya pasti akan mengampuni Fir'aun. Mumpung gorong langsung disumpel sama pasir oleh malaikat Jibril. Dan Jibril tidak mau Fir'aun ini nanti jadi orang yang diampuni oleh Allah. Nah ini para tahu. Seperti halnya terjadi pada kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh diperingatkan oleh Allah. Dalam Al-Quran itu nanti kalau kamu sak kampung akan mengalami perubahan warna kulit. Nah ketika itu taubatmu sudah tidak akan diterima. Dibilangin gitu sama Nabi Soleh tidak percaya. Akhirnya apa? Sampai 3 hari. Hari pertama kulitnya berubah jadi hitam. Nah, sak penduduk itu, loh kok jadi hitam kulitmu? Lah kamu juga? Berarti benar apa yang disampaikan Nabi Soleh. Hari kedua berubah lagi. Kulitnya menjadi kuning. Wah, kok jadi kuning kamu? Semua jadi kuning, semuanya. Hari ketiga berubah lagi kulitnya. Berubah jadi memerah. Nah ini sudah peringatan dari Allah. Ketika itu terjadi, Allah sudah tidak lagi menerima taubatnya. Nah, ini para jamaah sekalian, kita dari hadis ini dapat kita ambil hikmah sebagai pelajaran bahwa senyampang nyawa ini sebelum ada di tenggorokan, sebelum sakaratul maut, sebelum matahari ini diterbitkan oleh Allah dari ufuk barat, artinya kiamat, maka Allah akan senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis kita di kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-8. Wa an Zir ibn Hubais qala ataitu Safwana ibnu Asal radhiyallahu an as'alhu anil mashi anil khuffaini faqala ma ja'a bika ya Zir faqultu btigha ilmi faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlubu faqultu innahu qad hakka fi sadri al-masu alal khuffain. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Sahihaini, ya, Bukhari Muslim, bahwa suatu ketika Zir ini sowan kepada sahabat Rasulullah namanya Sofyan. Kenapa kamu kesini? Saya kesini untuk mencari ilmu. Akhirnya sahabat Sofyan menyatakan, sesungguhnya malaikat-malaikatnya Allah akan
membentangkan kedua sayapnya, menjadi alas kakinya setiap orang-orang yang mau menuntut ilmu, setiap orang-orang yang mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Ini mulianya orang yang mencari ilmu, ya. Kita niati, ya, pengajian kita dari rumah untuk ke sini, kita duduk di sini menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, itu sama halnya kita mendapatkan fadilah didoakan oleh ribuan malaikat. Allahumma amin. Karena di sini alasannya ridhon bima yadlubu. Karena malaikat-malaikat ini cinta, senang terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Orang yang yaitu mendatangi majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Fakultu innau qad hakka fi sadil mashu. Wahai Sofyan, engkau tentu sangat dekat dengan Rasulullah. Saya ini masih mamang atau masih ragu terhadap tata cara ketika Rasulullah menjelaskan seseorang yang memakai yaitu mashul khuffain, sepatu bot, ya. Jadi kalau di Indonesia ini yang bisa mewakili pernyataan ini ya para tentara biasanya, ya. Para tentara itu kan memakai sepatu yang rata-rata sepatunya itu di atas mata kaki. Ya kaos kakinya, ya sepatunya, ya. Maka apalagi kalau daerahnya itu ada musim dinginnya, itu rata-rata pakai sepatu biasa, kaos kakinya, ya, talinya yang banyak sekali itu. Nah yang sahabat Zir ini ragukan adalah kalau batalnya wudhu itu diantaranya kentut. Nabi sudah menjelaskan orang yang memakai muzah tidak usah melepas kaos kaki dan sepatunya. Cukup diusap atasnya saja. Nah yang saya ragukan bagaimana kalau dia itu BAB, buang air besar atau buang air kecil, pipis atau BAB itu, ya, buang air besar aghaid. Nah itu yang saya mamakan, saya minta penjelasan dari kamu. Kemudian Zir bin Khubais diterangkan oleh Sofyan, begini Zir, Nabi itu menjelaskan, ya, dengan catatan ketika sebelum memakai kaos kaki dan sepatu, yang sepatunya itu adalah di atas mata kaki, pastikan bahwa kamu dalam keadaan sudah suci, artinya kamu punya wudhu. Maka pakailah kaos kaki itu dan pakailah sepatu itu. Kalau kamu ada di rumah, masanya 1 kali 24 jam. Kalau kamu musafir, bepergian, masanya adalah 3 kali 24 jam atau 3 hari. Tidak usah ketika kamu wudhu itu melepas kaos kaki dan sepatumu. Tidak usah. Bagaimana? Cukup diusap. Misalkan ini sepatunya, diusap atasnya begini. Ini tata caranya. Kalau selain kaki, ya wudhu seperti biasa. Tapi ketika sudah pada kaki, ya, maka cukup diusap atasnya saja. Nah ini tata cara yang memang dalam Islam itu ini sebuah keringanan, sebuah kemudahan. Betapa sulitnya ketika seseorang itu memakai khuffain, ya, memakai sepatu bot yang tertutupi kedua mata kakinya, yang ia harus butuh waktu melepas tali satu persatu dari sepatunya, berikut kaos kakinya, berikut yang lainnya, ya, sehingga Islam memberikan keringanan, Islam memberikan rukhsah cukup dengan tata cara yang demikian. Tapi kalau dia di rumah, masanya 1 hari, kalau dia lebih dari 1 hari alias bepergian, masanya adalah 3 hari 3 malam. Seperti kita umroh atau haji atau bepergian ke luar negeri,
di pesawat itu. Coba, sulitnya bukan main. Sudah air itu sulit, kita harus nuwun sewu. Biasanya tempatnya wastafel itu di atas. Coba kalau kita nuwun sewu, sing awake langsing-langsing pun kangelan. Sing awake lemu tambah kangelan. Munggah no sikil munggah niki nggih saabotan dhewe. Maka Islam memberikan rukhsah, Islam memberikan keringanan. Bagaimana tata cara wudunya orang yang memakai khuffaini, yaitu sepatu bot, seperti sepatu tentara itu loh ya. Nah ini, betapapun 3 hari atau 1 hari itu bisa batal bila seseorang yang memakai khuffaini ini junub, maka harus lepas semuanya. Nah ini permasalahannya lain ya. Jadi wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah kalau mandi al-ghuslu itu untuk menghilangkan hadas besar. Lah jinabat, junub itu termasuk hadas besar. Ya harus mengulang lagi dari awal. Nah ini diantara yang ditanyakan oleh Zir kepada sahabat Sufyan. Kemudian bertanya lagi selain itu. Sini redaksinya, fakultu hal sami' tahu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menceritakan sesuatu? Menceritakan selain yang tadi, kecondongan, kecenderungan, kepinginnya Rasulullah, harapan Rasulullah. Jawabnya Sufyan, na'am. Fi safarin fa bainana nahnu indahu nadahu arabi bi sautin lahu jauhariyun ya Muhammad fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti haum faqultu lahu waihaka aghdud min sautika fa innaka indan nabi. Suatu ketika saya dengan Rasulullah itu bepergian. Belum berapa lama dari tempat kami berangkat tadi, ada Arabi. Arabi itu Badui ya. Ya, Badui ini kan ya orang pedesaan ya, orang yang jauh, kemudian toto kromone ya gak diatur lah. Sudah dari jauh suaranya banter, manggilnya ngoko, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Sehingga para sahabat ini setengah moring-moring, kok berani-beraninya manggil Nabi tanpa ada penghormatan sama sekali. Padahal dalam Al-Quran tidak pernah Allah memanggil Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi itu, kemudian ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Beda kalau selain Nabi Muhammad langsung dipanggil namanya, ya Musa, ya Lut, ya Ibrahim. Itu bedanya Nabi kita dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian para sahabat setengah memperingatkan, hei kamu wong Badui, jangan kau sekali-sekali memanggil Nabi dengan suara yang tidak sopan. Fakultu lahu haka aghdud min sauti, kau jangan terlalu mengeleraskan suaramu. Fa innaka indan nabi, sungguhnya kita ini ada di samping Rasulullah. Faqad nuhitu an hadza faqal wallahi la aghdud. Betapapun kamu peringatkan saya, betapapun kamu ingatkan saya tidak akan menurunkan suara saya. Tetap saya dengan suara keras. Mungkin sudah biasa mungkin ya. Coba kalau orang itu hidup di Nun Sewu, di pinggir pantai atau di pasar, ya, atau di mana tempat orang banyak, tentu suaranya lebih keras. Tapi ketika kita berada di rumah, kemudian lingkungannya asri, lingkungannya ayem, itu kan kalau dengar suara keras ini kan jadi kita kaget. Nah, wis kadung biasa nih, ya, suaranya banter-banter, bahasanya itu wong terminalan lah. Bahasanya seperti itu. Kemudian Arabi ini, ya, orang Badui ini berkata kepada Rasulullah. Pertanyaannya apa? Al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaqu bihim. Ya Rasul,
Saya tanya bagaimana nasibnya seseorang yang mencintai seseorang, yang mencintai kaum atau keluarganya, tapi belum pernah bertemu dengan keluarganya, belum pernah bertemu dengan apa yang dicintainya, yang disenanginya, keburu dia meninggal atau hijrah. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Wong Badui, kalau kamu benar-benar cinta karena Allah, kalau benar-benar kamu cinta pada Rasulnya, dan engkau mencintai orang-orang yang bagus, yang solih, yang keburu orang itu meninggal dunia, atau bepergian, yang kamu belum sempat bertemu sama sekali, jangan khawatir. Nanti di hari kiamat, orang yang mencintai seseorang itu akan Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Maka mendengar ini, sahabat Anas itu menyatakan, ya, ana uhibbun nabi wa ahli baitihi wa ashabihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wahai para sahabat, aku juga demikian. Aku mencintai Allah, aku mencintai Nabi, aku mencintai keluarganya, aku mencintai sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Betapapun amal ibadahku belum bisa menyamai mereka. Nah ini para jamaah, kita tanamkan kepada generasi-generasi kita, diri kita, anak-anak kita. Jangan sampai salah dalam mencintai seseorang. Jangan sampai salah dalam mengidolakan seseorang. Ya, ketemu tinggi orangnya, kuning orangnya, ganteng orangnya, fotonya dijual di mana-mana, tak taunya dia bukan orang Islam. Kelakuannya gak karu-karuan, ya narkoba, morfinis, minuman keras dan lain-lain. Ia beli foto itu, ia tempelkan di kamar-kamarnya. Ini hati-hati. Makanya anak-anak kita harus kita ingatkan, generasi-generasi muda-mudi Islam kita jangan bosan-bosan mengingatkan. Jangan sampai salah mengidolakan seseorang, jangan sampai salah mencintai seseorang. Karena apa? Ini seseorang nanti di hari kiamat akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang ia cintai. Salah dalam mengidolakan, salah dalam ia mencintai, ya, jangan-jangan itu nanti menjadi asbab kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Fama zala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina ama. Rasulullah ketika itu belum menyelesaikan, terus menyampaikan penjelasan-penjelasan, terus menyampaikan nasihat-nasihat. Hei para sahabat, Allah itu membuat pintu. Yang pintu ini lebarnya, ya, antara ujung satunya dengan ujung yang lain itu adalah perjalanan seseorang yang mengendarai kendaraan sampai 40 sampai 70 tahun. Masya Allah. Ya, Allah membuat pintu yang dari dua ujungnya, ujung yang satu menuju ujung yang lain, lebarnya diselesaikan oleh seseorang dengan kendaraan ia tempuh dalam 40 sampai 70 tahun. Masya Allah. Lebar banget nggih. Nah, pintu tersebut kata Rasulullah, pintu tersebut adalah Allah sediakan. Yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan litaubati. Pintu tersebut disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Siapa saja yang mau meminta ampunan kepada Allah, yang mendatangi pintu taubat itu dengan segala dosa dan khilaf yang ia bawa,
maka Allah akan menerima taubatnya. Allahumma amin. Loh ini loh para jamaah. Jadi hadis ini di satu sisi memberikan pelajaran terkait tata cara amaliyah ubudiyah kita dalam hal masalah fiqh, juga memberikan pelajaran betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kesempatan kepada kita hamba-hambanya. Jangan pesimis. Jangan sekali-sekali kita ini cili hati, ya, dosa-dosa yang akan kita lakukan. Kalau kita bersungguh-sungguh datang kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubat kita. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita lanjutkan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Ini sudah kita singgung kemarin sedikit ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menyampaikan dulu ada seseorang, ya, hiduplah seseorang sebelum kamu sekalian. Wakila dari Bani Israel. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ia ini terkenal sebagai seorang pembunuh. Ya. Catatan rekornya, ia sudah berhasil membunuh 99 orang. Masya Allah. Ya. Apa ya, preman ya ini ya. Preman kawaan ini ya. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Ia kemudian mencari siapa orang yang ahli ibadah di muka bumi. Ya. Fadulla ala rohibin. Maka seseorang itu menunjukkan kepada rohib. Rohib ini orang yang ahli ibadah. Ibadah tok. Ya. Tapi bukan ahli ilmu. Artinya menjawabnya dengan perasaannya saja. Ya. Fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ia kemudian datang kepada rohib tersebut, menyampaikan permasalahannya. Wahai rohib, saya kesini mau bertanya. Apa pertanyaanmu? Saya ini sudah membunuh 99 orang. Kira-kira salah saya ini bisa dimaafkan apa tidak? Nah, bagaimana jawaban rohib? Fakola lah, masya Allah. Fakola lah. Rohib kemudian menjawab lah, kamu tidak akan dimaafkan. Ya. Fakotalahu. Akhirnya apa? Dibunuh sekalian. Rohibnya dibunuh. Fakamma bihi mi'atan. Maka sempurnalah ia telah membunuh 100 orang. Kemudian summa sa'ala an alamil ard. Summa sa'ala an alami ahlil ard. Masih adakah orang yang ahli ilmu, ahli ibadah di muka bumi? Maka kemudian ia mendapat jawaban fadulla ala rajulin alimin. Maka ia disuruh sowan kepada seorang kiai. Seorang kiai lah yang ahli ilmu juga ahli ibadah. Makanya antara ibadah dan ahli ilmu ini berkaitan. Satu sisi kan kita ada syair itu. Famay ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka ini penting, antara amal dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Orang kemudian berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ini harus ada ilmunya. Sholat duha dengan begini utamanya, kaifiahnya harus tahu, ilmunya harus didapat dulu. Supaya apa? Amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dengan ilmu, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maka kemudian ia datang kepada seorang yang alim ini, ia sampaikan, faqala innahu qatala mi'ata nafsin. Yai, saya sowan sini menyampaikan permasalahan saya. Apa? Kamu punya masalah apa? Saya ini sudah membunuh 100 orang.
saya ini sudah membunuh 100 orang. Fahallahu min taubatin. Apakah taubat saya ini diterima kira-kira oleh Allah? Ya, diterima apa enggak? Faqala na'am. Jangan khawatir. Taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah intalik ila ardin kada wa kada. Kalau kamu betul-betul beranjak, berangkat dari hati yang tulus, dari hati yang benar-benar, kamu silakan pergi ke suatu tempat. Di sana penduduknya ahli ibadah, juga ahli ilmu, alim-alim ahli ibadah. Maka ini hikmahnya apa? Kalau kita ini hidup berada di lingkungan yang ahli maksiat, ya, maka kita disuruh hijrah. Hijrah kemana? Ke tempat yang lebih baik. Penduduknya yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli beramal soleh, maka itu harus kita kancani itu. Ya, makanya bi'ah ya, lingkungan ini, milieu ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh mewarnai kehidupan kita. Kalau kita hidup di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang ahli ibadah, kita semangat. Betul itu. Nun sewu kalau hidup di lingkungan nun sewu sing diomongno dunya tok jor-joran ae. Tanggoku duwe kulkas, kapan ya duwe kulkas. Tangga kono lho duwe motor, kapan awe duwe motor. Dunya tok sing diomong, akhirnya panas. Nah, ini diantara hal-hal yang senada dengan itu. Nah ini hikmahnya hadis ini termasuk seperti itu. Bila kita hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang ahli maksiat, ya, ahli berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita disuruh hijrah. Intolik, bahasanya intolik itu budalo, hijrah lah, ya, hampir sama dengan muradifnya dengan kalimat hijrah. Ilar ardin kada wa kada, di tempat yang penduduknya itu ahli ibadah. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillah ma'ahum wa la tarji ila ardik. Kamu jangan sekali-sekali keluar dari desa yang saya maksud sebelum kamu menjadi orang yang baik, dan jangan sekali-sekali kamu kembali kepada komunitasmu. Fa innaha ardu sau'in fantalaqa hatta idza nasafa tariq atahul maut. Umpamanya budalo nanggone mana itu ya? Budalo nanggone Ngampel lah, sana lah, kampung sana lah. Jaraknya berapa kilo dari sini? 60 kilometer. Baru mencapai 30 kilometer, Allah mencabut nyawanya. Masya Allah. Allah mencabut nyawanya. Atahul maut. Fakhtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Sehingga terjadi perselisihan antara dua malaikat, satu malaikat azab, dua malaikat rahmat. Wah, kata malaikat azab, nyawa orang ini milik saya. Nyawa orang ini milik saya. Akan saya bawa ke neraka biar dia merasakan siksaan-siksaan dari perbuatannya. Beda lagi malaikat rahmat. Nyawa ini milik saya. Karena orang ini telah nyata-nyata punya hati untuk punya niat untuk bertaubat minta maaf kepada Allah, betapapun belum kesampaian. Jadi tadi mati di titik 30 km tadi. Faqalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qattu. Alasannya juga masuk akal. Katanya malaikat adzab, lha kok enak sampean. Wong iki lho gurung tau nglakoni apik blas. Mateni wong 99. Ya, terus takon nanggone rohib, jawabannya gak tepat, dipateni pisan, 100 sing dipateni. Berarti wong iki melok aku. Fatahum malakun fi surati adamin. Maka Allah mengutus malaikat yang ketiga. Ia datang menyerupa manusia sebagai seorang hakim memutuskan perselisihan dua malaikat tadi. Faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala kisuma bainal ardaini. Ya ini ya. Baru kali ini ada perintah hakim malaikat suruh ngukur.
Jadi malaikat adab ambek malaikat rahmat kongkon nggawa meteran. Mulai dia berangkat dari rumah kiai yang menjawab taubatnya diterima sampai kepada desa yang dituju oleh kiai tadi, kira-kira itu lebih jauh atau lebih dekat mana dengan desa yang dituju tadi. Misalnya ke Ngampel tadi. Ya. Akhirnya apa? Malaikat rahmat, malaikat adab sama membawa meteran. Dimeteri. Mulai titik dia berangkat sampai ia titik meninggal tadi. Nah, titik diukur. Fa'ila ayatihi makana adna fawalahu faqasu fawajatu adna dal ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Bagaimana hasil pengukuran tadi? Di tempat ia berangkat sampai di titik dia meninggal itu ternyata lebih jauh dan artinya lebih dekat titik meninggalnya menuju tempat Ngampel tadi. Nah, di sini diceritakan selisihnya 1 jengkal, Masya Allah. Selisihnya 1 jengkal. Jadi tempat dia meninggal menuju kepada Ngampel tadi, itu lebih dekat 1 jengkal daripada titik dia meninggal dari rumah yainya tadi. Subhanallah. Beda sakilan, ia catatan rekornya membunuh 100 orang, Allah masih juga tetap menerima taubatnya. Subhanallah. Maha suci Allah. Ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jangan kemudian ini dijadikan sapenai dhewe yang tak mateni wong rek. Nah, kita tidak tahu saat mana iman kita lemah. Jangan-jangan saat kita iman lemah langsung ajal kita datang. Ya su'ul khotimah. Ya, ini jangan dicoba-coba. Ini untuk memberikan pelajaran buat kita semuanya. Membuat hikmah kepada kita semuanya supaya kita ini tetap optimis memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya taubat kita harus totalitas kepada Allah. Kita tidak tahu saat mana iman kita itu kuat, saat mana iman kita lemah. Ya. Terima kasih. Tanya, mantun niki nggih? Ya. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.